Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa. Kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi keuangan menengah dan mari kita lanjutkan materi yang ada di bab 16 tentang sekuritas dilusian dan laba per saham. Di bagian 2 ini tentu saja kita akan menyelesaikan sisa materi yang ada di bab 16 dan materi yang akan dibahas adalah mengenai laba per saham atau earning per share. Buku yang digunakan adalah buku Intermediate Accounting karya Kiyosu, Wigan, and Warfield, IFRS Edition, edisi yang ketiga. Beberapa istilah yang ada di materi ini telah disesuaikan dengan PSAK 56 tentang laba per saham. Berikut ini adalah materi kita yang akan kita bahas. Yang pertama menghitung laba per saham dasar atau basic dan menghitung laba per saham dilusian. Beberapa istilah dalam PSAK 56 yang juga sudah ada di video bagian pertama, maka tidak ada salahnya saya ungkapkan kembali di video bagian kedua ini, yaitu yang pertama mengenai anti-dilusi. Anti-dilusi adalah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kenaikan laba per saham atau penurunan rugi per saham. Jadi rugi per saham adalah lawan dari laba per saham. Sebagai akibat adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi, ini satu kalimat ya, satu kata benda, telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan, atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Sedangkan dilusi adalah penurunan. Ya, jadi dilusi artinya penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan, atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Kemudian beberapa istilah yang lain diantaranya adalah instrumen berpotensi saham biasa, adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemegangnya memperoleh saham biasa. Kemudian ada opsi jual atas saham biasa, adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham biasa pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Kemudian ada opsi, ada warrant atau yang ekuivalen dengannya, adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham biasa. Dan kemudian juga ada istilah perjanjian saham kontingensi atau bersyarat ya, adalah perjanjian untuk menerbitkan saham yang bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan tertentu atau syarat-syarat tertentu. Kemudian ada saham biasa. Saham biasa adalah instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari seluruh kelompok instrumen ekuitas lain, dan saham biasa yang dapat diterbitkan dengan atau secara kontingen adalah saham biasa yang dapat diterbitkan pada pemenuhan ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian saham kontingensi atau saham bersyarat tanpa atau dengan sedikit pembayaran, baik dalam bentuk kas maupun alat pembayaran lain. Ini adalah beberapa istilah yang ada di PSAK 56. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu laba per saham dasar atau Basic Earning per Share. Di video ini mungkin saya akan menggunakan istilah LPS untuk menyingkat laba per saham atau EPS untuk menyingkat Earning per Share. Laba per saham atau Earning per Share adalah laba yang diperoleh dari setiap lembar saham atau menunjukkan perbandingan antara laba dengan jumlah lembar saham. Perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa yang disebut dengan laba per saham adalah laba per saham biasa. Jadi tidak termasuk saham yang lain, yaitu saham preferen. Apabila laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan atau discontinued operation, maka perusahaan juga harus menyajikan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan, ya, jadi continuing operation, dan juga dari laba bersihnya di bagian depan laporan laba rugi tersebut. Nah, biasanya bentuk penyajiannya akan seperti ini. Ya, jadi sini ada earning per share untuk income from continuing operations. Kemudian di sini untuk juga earning per share juga untuk loss from discontinued operation. Di sini sudah net of tax, dan kemudian juga earning per share untuk net income. Nanti untuk
cara penyajian akan dibahas di bagian akhir dari video ini. Sebelum kita masuk bagaimana cara menghitung laba per saham, perlu Anda ketahui bahwa ada struktur ekuitas bila dikaitkan dengan laba per saham. Yang pertama adalah struktur ekuitas yang sederhana, dan kemudian yang kedua adalah struktur ekuitas yang kita sebut dengan yang kompleks ya. Jadi struktur ekuitas yang kompleks. Untuk ekuitas yang sederhana hanya terdiri dari saham biasa saja. Kalaupun ada jenis saham yang lain yaitu saham preferen, namun bukan saham preferen yang convertible. Jadi saham preferen yang berjenis biasa. Dan kemudian tidak adanya potensi munculnya saham biasa yang berasal dari konversi ataupun pelaksanaan hak-hak apapun. Itu yang disebut dengan struktur ekuitas yang sederhana. Sebaliknya, untuk struktur ekuitas kompleks meliputi sekuritas yang dapat memberi dampak dilusi atau dilutif terhadap laba per saham biasa. Nah, ini yang biasa disebut dengan di PSAK ya, disebutnya dengan instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Apa yang dimaksud dengan dilutif? Tadi di bagian depan menurut PSAK sudah dijelaskan. Di sini secara sederhana diungkapkan bahwa dilutif bermakna kemampuan mempengaruhi LPS laba per saham ke arah yang lebih rendah. Jadi menurunkan nilai LPS. Mari kita masuk ke penghitungan laba per saham untuk struktur ekuitas yang sederhana. Bagaimana perlakuan apabila ada saham preference dan saham preference tersebut kemudian dibayarkan dividennya. Nah, apabila kondisi di dalam struktur ekuitas sederhana terdapat saham preferen yang dibayarkan dividennya, maka kurangkan laba bersih tahun berjalan dengan dividen saham preferen untuk menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau income available to ordinary shareholders. Rumus dari EPS atau earning per share atau laba per saham yang sederhana ini pada struktur ekuitas yang sederhana ini adalah seperti ini. Jadi net income kemudian dikurangi dengan dividen yang dibayarkan untuk saham preference dibagi dengan weighted average rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang outstanding yang beredar. Yang beredar artinya yang memang ada di pasar tanda kutip ya, tidak termasuk saham dalam portopel atau saham perbendaharaan atau saham treasury. Di sini diberikan penjelasan ya, dividen preferen termasuk yang berasal dari saham preferen berjenis kumulatif, baik diumumkan maupun tidak. Maksudnya baik diumumkan bahwa perusahaan harus membayar dividen atas saham preferen kumulatif ini ataupun tidak. Kita tahu bahwa untuk salah satu jenis saham preferen adalah saham preferen yang bersifat kumulatif. Maksudnya adalah kalau pada tahun ini perusahaan tidak mampu membayar dividen kepada pemegang saham preferen, maka tanda kutip dividen yang terhutang hari ini akan dibayarkan atau terakumulasi ke tahun berikutnya. Demikian seterusnya. Kemudian sebelum kita menghitung, kita juga harus tahu bagaimana yang dimaksud dengan rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar atau outstanding. Nah, perusahaan harus menghitung rata-rata tertimbang dari bagian periode saham tersebut yang beredar. Jadi, untuk menggunakan weighted average tentu saja kita akan mempengaruhi jumlah saham tadi dikaitkan dengan jumlah periode saham tersebut. Maksudnya apa? Nanti kita lihat pada saat pembahasan contoh soalnya. Apabila terdapat dividen saham atau pemecahan saham, maka perusahaan harus melakukan penghitungan kembali atau semacam adjustment, ya nanti disebut dengan restatement atau restate jumlah saham yang beredar tersebut, baik sebelum terjadinya pembayaran dividen saham ataupun saat dilakukannya pemecahan saham. Maksudnya apa? Mari kita lihat di contoh soal berikut ini. Di sini diberikan contoh Frank memiliki perubahan pada saham biasanya dalam 1 tahun. Anda bisa lihat di sini ya, pada tanggal 1 Januari saham biasa, jumlah lembar saham biasa pada awal tahun adalah 90.000 lembar.
Kemudian di tanggal 1 April, perusahaan menerbitkan 30 lembar kembali, 30.000 lembar saham kembali untuk mendapatkan uang tunai. Nah, maka sejak 1 April ini, jumlah lembar saham biasa perusahaan bertambah sebesar 30 dan menjadi 120. Dari sini kita bisa tahu bahwa dari Januari sampai dengan 1 April jumlah lembar saham perusahaan adalah 90 lembar. Namun setelah 1 April jumlah lembar sahamnya bertambah menjadi 120.000 lembar. Berarti ada perbedaan jumlah lembar dalam setiap periodenya. Nah, kemudian di tanggal 1 Juli, perusahaan membeli kembali jumlah saham yang beredar, yaitu sebanyak 39.000 lembar, ya, atau kita sebut dengan saham Trisuri. Ya. Ini adalah pembelian kembali saham perusahaan. Maka tentu saja saham Trisuri akan mengurangi jumlah lembar yang sedang beredar. Oleh karenanya, per 1 Juli, jumlah saham perusahaan adalah 81.000 lembar. 81.000 lembar. Kemudian di tanggal 1 November, perusahaan menerbitkan kembali sebanyak 60.000 lembar untuk mendapatkan uang tunai. Maka sejak 1 November sampai dengan 31 Desember, karena tidak ada transaksi lain, jumlah lembar sahamnya menjadi 141.000. Nah, di sini memberikan gambaran bahwa dalam beberapa bulan terjadi fluktuatif ya jumlah lembar. Nah, maka untuk menghitung laba per saham, Anda harus menghitung dulu weighted average atau rata-rata tertimbang dari jumlah-jumlah saham yang seperti ini yang setiap bulannya berbeda. Bagaimana cara menghitungnya? Ya sebenarnya sama seperti kalau Anda mempelajari weighted average di inventory misalkan. Jadi secara prinsip sama, yaitu seperti ini. Jadi Anda perhatikan baik-baik setiap jumlah lembar itu memakan waktu berapa lama atau berada di berapa periode dalam 1 tahun. Contoh misalkan 1 Januari sampai dengan 1 April itu adalah 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. Nah, sampai dengan akhir Maret karena 1 Aprilnya sudah berubah. Perusahaan memiliki 90.000 lembar, berarti karena 3 bulan ya Anda kalikan 3 per 12, sama dengan 22.500. Kemudian yang 120.000 lembar ini berapa lama? Ternyata kalau Anda lihat contoh soal di atas tadi, mulai dari 1 April sampai dengan 1 Juli, berarti April, Mei, Juni. 3 bulan juga, berarti Anda kalikan 3 per 12. Hasilnya adalah 30.000. Kemudian 81 karena ada penurunan ya akibat adanya pembelian kembali atau pelaksanaan saham Trisuri. 81 ini berapa lama? Ternyata di sini dari bulan Juli sampai dengan 1 November, berarti Juli, Agustus, September, Oktober. Ya berarti 4 bulan, berarti Anda kalikan 4 per 12, hasilnya adalah 27. Kemudian terakhir di tanggal 1 November perusahaan menambah kembali jumlah lembarnya sehingga totalnya menjadi 141.000 dan itu berlangsung sampai dengan 31 Desember atau berarti selama 2 bulan. Kalikan 2 per 12 hasilnya 23.500 dan kalau Anda jumlahkan hasilnya adalah 103.000. Nah, inilah yang merupakan angka weighted average. Weighted average memang memperhatikan bobot ya, sesuai dengan namanya bobot ya, weighted, meskipun diterjemahkan dengan rata-rata tertimbang. Nah, agak berbeda dengan rata-rata biasa. Kalau rata-rata biasa Anda tinggal jumlahkan saldo awal tahun, jumlah lembar saham ditambah dengan saldo akhir jumlah lembar saham dibagi 2, itu yang paling simpel. Selain weighted average juga kalau Anda belajar manajemen keuangan Anda mengenal moving average. Namun di akuntansi kita tidak menggunakan yang moving average, yang paling banyak digunakan adalah weighted average. Nah, penghitungan ini cukup penting Anda perhatikan karena ini akan kita pakai untuk menentukan LPS-nya. Anda salah menentukan weighted average ya maka Anda akan salah juga menghitung LPS atau laba per saham. Mari kita lihat contoh yang lain. Di sini Sabrina Company memiliki perubahan saham biasa selama 1 tahun karena adanya pemecahan saham dan juga ada dividen saham. Seperti apa? Mari kita lihat ya. 1 Januari saldo saham biasanya sebanyak 100.000 lembar. Kemudian di 1 Maret diterbitkan 20.000 lembar untuk mendapatkan uang tunai. 20 berarti sejak 1 Maret jumlahnya menjadi 120.000 lembar. Dan di tanggal 1 Juni terdapat 60.000 tambahan saham yang berasal dari
share dividend atau dividen saham sebesar 50% dari total saham yang ada. Berapa total saham yang ada? Ingat, sampai dengan 1 Juni, jadi sebelum dibagikan saham dividen atau dividen saham, maaf, jumlah lembar perusahaan saldo jumlah lembar saham biasa adalah 120.000. Berarti kalikan 50%-nya, hasilnya adalah 60.000. Dengan demikian per 1 Juni ya, jumlah lembarnya bertambah 60 menjadi 180.000 lembar yang diakibatkan karena adanya share dividend. Secara logika, share dividend dibagikan dari angka 120 ini yang berasal dari 100 saldo awal dan 20 penambahan saham di tanggal 1 Maret. Maka logika ini yang nanti akan digunakan untuk melakukan restated pada saat menghitung weighted average. Kemudian di 1 November diterbitkan kembali 30 lembar saham biasa untuk mendapatkan uang tunai, sehingga mulai 1 November hingga akhir tahun jumlah lembarnya adalah 210.000. Nah, bagaimana menghitung rata-rata tertimbangnya? Mari kita lihat, perhatikan baik-baik. Jadi sama seperti yang sebelumnya, jadi Anda bisa abaikan dulu yang restatement ini ya. Jadi konsepnya ini sama, jadi Anda tentukan berapa outstanding share untuk setiap bulannya, atau di sini pakai periode ya. Ya, di sini periode sudah ditentukan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap jumlah lembar. Kemudian Anda tentukan fractionnya, di mana totalnya ini harus 12/12 ya, tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang. Kemudian Anda bisa ngitung weighted average-nya. Hanya saja karena ada share dividend, maka Anda harus perhatikan ini ya. Ingat bahwa di tanggal 1 Juni perusahaan melakukan pembagian dividen saham atas 120.000 lembar saham biasa yang sebelumnya. Jadi sebelum tanggal 1 Jan yang tercatat sebelum tanggal 1 Juni, yaitu sebanyak 50%. Maka penambahannya adalah 60.000 atau totalnya menjadi 180.000. Nah, maka sebelum Anda mengkalikan untuk yang poin pertama di sini ya, poin yang pertama ini ya. Maka sebelum Anda kalikan dengan fraction ini, Anda harus lakukan restatement terlebih dahulu. Ingat yang di restatement adalah saldo atau jumlah lembar saham sebelum dilakukannya pembagian dividen saham. Kalau Anda tanya, kenapa demikian Pak? Ya karena setelah ini, ya, jadi kalau Anda lihat ke bawah, ini semuanya nanti yang terkait dengan penambahan tadi dikaitkan dengan jumlah dividen dalam bentuk saham. Sementara yang di atas, maksud saya begini, 180 dan 210 ini, gitu ya, itu sebenarnya sudah termasuk adanya dividen saham. Sementara yang 100 dan 120 ini kan sebenarnya belum, gitu ya. Nah, karena ada dividen saham yang dibagikan pada tengah tahun, maka Anda harus melakukan restated agar weighted-nya itu seimbang, agar bobotnya itu seimbang. Jadi restatement 1,5 ini ya untuk masing-masing periode 1 Januari 1 Maret, 1 Maret sampai 1 Juni itu supaya weighted-nya seimbang. Jadi bobotnya itu sama dengan bobot di bagian bawahnya. Jadi bobot yang ini ya itu jadi menjadi sama. Itu logika atau filosofi mengapa perlu dilakukan restatement. Dari sana kemudian Anda bisa hitung totalnya, hasil pengaliannya, sehingga didapatkan weighted-nya adalah 180.000. Nah, jadi mohon Anda ingat baik-baik, kalau ada pembayaran dividen saham, Anda lakukan restatement. Kemudian contoh yang lain, Dias memiliki laba dari operasi dilanjutkan income from continuing operation sebesar 580.000 dan juga memiliki keuntungan dari operasi yang dihentikan gain on discontinued operation neto pajak sebesar 240.000. Perusahaan telah mengumumkan dividen sebesar 1 per lembar dari 100.000 lembar saham preference ya, saham istimewa. Dan Dias juga memiliki perubahan pada saham biasa yang beredar di tahun 2019 sebagai berikut. Nah, jadi sama ya informasinya, mari kita kupas satu persatu. 1 Januari saldo awalnya adalah 180.000,
Kemudian di tanggal 1 Mei, perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri, kita catat sebagai saham treasury sebesar 30 sehingga akan berkurang ya, menjadi 150.000 mulai sampai dengan 1 Mei dan mulai 1 Mei sampai 1 Juli. Di 1 Juli terdapat 300 additional shares karena adanya split ya, ada share split, pemecahan saham. 3-for-1 itu ada 3 untuk 1, maksudnya adalah 1 lembar saham bisa diubah menjadi 3 lembar, jadi 3 kali lipat lebih banyak ya, ini artinya ada 3 kali lipat lebih banyak. Nah 3 kali lipat tambah 300 itu penambahannya menjadi 300.000 ya, jadi 100 lembar dikalikan 100.000 lembar dikalikan 3 menjadi 300. Jadi penambahannya adalah 300. Kemudian sehingga penambahannya 300 sehingga totalnya menjadi 450. Kalau Anda tanya, Pak, kok nambahnya 300? Ya 3 kali lipat maksudnya begini sebenarnya, ini supaya simple ya. 150 ini sebelum dilakukan share split atau ada yang nyebut juga dengan stock split, Anda kalikan 3. Anda kalikan 3, hasilnya adalah ini. 450, sama lah sebenarnya ya. Jadi 150 dikalikan 3 kali lipat yaitu 450, atau dengan kata lain 150 itu ditambah dengan 300 sama dengan 450. Jadi cara bacanya begitu ya. Kemudian tidak ada lagi transaksi sampai dengan 31 Desember. Sampai dengan 31 Desember masih ada ternyata di sini ya, ada penerbitan saham untuk mendapatkan uang tunai sebesar 50.000 sehingga persis di 30 Desember ada penambahan dan juga saldonya menjadi 500.000 lembar. Nah, kalau seperti ini bagaimana menghitung weighted average untuk jumlah lembar saham ini? Mari kita lihat. Jadi sama seperti tadi pembayaran dividen saham, jadi Anda buat kolomnya sama ya, fractionnya juga Anda hitung sama. Ini saya berikan clue-nya ya, jadi caranya Anda hitung dulu yang kolom A, kolom C, dan kolom D gitu. Nah, kolom B ini adalah kolom untuk restatement. Nah, kapan dilakukan restatement? Ya Anda tinggal lihat cut off-nya saja. Kapan dilakukan stock split atau share split? Oh, stock split atau share split tadi dilakukan pada tanggal 1 Juli. Ya, maka yang setelah 1 Juli ini, Anda lihat nih 1 Juli sampai dengan 3 Desember tidak perlu dilakukan restatement. Anda lihat di sini ya, 0. Nah, periode di atasnya inilah yang perlu Anda lakukan restatement atau restated atau restatement ya. Konsep berpikirnya sama ya seperti di saham dividen saham tadi. Di sini juga demikian. Jadi 450 ini ya, 450 ini kan sudah termasuk share split. Sementara yang 180 dan 150 ini kan belum. Sehingga kalau Anda hitung bobotnya dari sana, weighted-nya dari sana menjadi tidak seimbang atau tidak sebanding atau tidak fair lah gampangnya. Itulah mengapa diperlukan restatement. Sehingga dari sana Anda bisa langsung jumlahkan ya perhitungannya seperti ini. Hasilnya adalah 480.000 untuk weighted average kasus yang ini. Mari kita lihat contoh yang lain ya. Dias kemudian membagi rata-rata tertimbang saham biasa dengan laba dari operasi dilanjutkan, income from continuing operations, dan laba bersih untuk menentukan laba per saham tadi. Perusahaan mengurangkan dividen preference sebesar 100.000 dari laba operasi yang dilanjutkan yaitu 580.000 untuk mendapatkan angka laba dari operasi yang dilanjutkan yang tersedia bagi pemegang saham biasa yaitu 480. 580 dikurangi ini ya, 580 dikurangi 100 hasilnya adalah 480. Nah, maka Anda bisa sajikan penyajian laba per sahamnya berdasarkan kriteria pelaporan income di dalam income statement. Di sini ada income from continuing operations available to ordinary shareholders. Kemudian ada gain on discontinued operations, dan kemudian ada income available to ordinary shareholders. Jadi Anda tinggal bagi masing-masing. Misalkan di sini income from continuing adalah 480, tadi 580 dikurangi 100.000 dibagi dengan weighted average
kemudian weighted average of shares gitu ya. Kemudian untuk gainnya tadi ada 240, ya tinggal Anda bagi juga dengan 480. Sehingga Anda bisa lihat di sini ini adalah laba per saham untuk masing-masing item. Dan ini nanti disajikan di laporan keuangan, khususnya adalah income statement atau laporan laba rugi. Ini pengungkapannya ya, jadi pengungkapan yang ada di dalam laporan laba rugi dan juga di catatan atas laporan keuangan akan seperti ini. Jadi perhitungannya yang tadi ya, perhitungannya ini adalah penyajiannya, income from continuing operations, kemudian ada gain on continuing operation, kemudian net income. Nah, di bagian bawah biasanya akan muncul seperti biasa ada garis begitu ya, bahkan di kotak tersendiri, kemudian muncul yang ini ya. Earning per share titik 2, income from continuing operation 1 per lembar, $1 per lembar. Kemudian gain on discontinued operation net of tax 0,5 per lembar dan net income-nya adalah 1,5 per lembar. Silakan Anda cek ya. Saya berharap Anda bisa buka situs-situs yang ada di perusahaan-perusahaan, data perusahaan yang ada di situs Bursa Efek Indonesia. Dari sana Anda bisa lihat ya laporan laba ruginya biasanya di bagian bawah itu tercantum tentang EPS atau laba per saham. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu laba per saham dilusian. Jadi kalau yang tadi adalah laba per saham dasar atau basic, sebenarnya di sana cukup simpel ya, Anda tinggal membagi berapa jumlah laba dibagi dengan jumlah lembar sahamnya. Hanya mungkin tadi yang perlu Anda perhatikan adalah ketika kita akan menghitung weighted average-nya, maka perhatikan apakah ada dividen saham dan juga apakah ada share split atau pemecahan saham. Karena apabila ada dividen saham dan ada share split, ya Anda tinggal melakukan restatement saja. Untuk laba per saham dilusian adalah laba per saham yang digunakan apabila struktur ekuitasnya bersifat kompleks. Kompleks maksudnya karena di dalam struktur ekuitas perusahaan ada sekuritas dapat dikonversi. Kita sudah pelajari di bagian pertama, sekuritas yang dapat dikonversi itu bisa berupa saham preferen yang dapat dikonversi atau convertible preference stock atau preference share, bisa juga berupa utang yang dapat dikonversi, misalkan adalah obligasi ya convertible bond. Kemudian juga apabila terdapat opsi atau option, ada warrants, ya kemudian ada hak lain yang sifatnya ekuivalen atau yang mirip-mirip dengan option dan warrant ini. Di mana pada saat konversi atau hak tersebut dilaksanakan, maka kalau itu dikonversi, itu pasti akan mendilusi laba per saham. Mengapa kok mendilusi? Sebenarnya simpel saja cara berpikirnya. Laba per saham ini kan laba dibagi jumlah saham. Sahamnya adalah saham biasa. Ya, itu tadi sudah ditegaskan. Jadi laba per saham itu hanya digunakan untuk saham biasa, tidak digunakan untuk saham preference. Nah, maka dengan adanya seandainya ya ada sekuritas dapat dikonversi dan kemudian sekuritas tadi dilakukan konversi, maka tentu saja akan menambah jumlah lembar saham, bukan? Demikian pula ada option, ada warrant. Apabila hak tersebut dilaksanakan, maka dia akan menambah jumlah lembar saham yang di bagian bawah ini akan bertambah. Nah, dengan asumsi labanya tetap, kemudian di bagian bawah penyebutnya lebih besar, ya tentu saja jumlah LPS-nya, laba per sahamnya akan menjadi lebih kecil atau akan terdilusi. Itu maksudnya. Perusahaan menyajikan laba per saham dasar dan juga laba per saham dilusian. Jadi kalau memang ada sekuritas-sekuritas yang dapat dikonversi, ada option, warrant ataupun yang ekuivalen dengannya, maka perusahaan tidak hanya menyajikan laba per saham dasar, tetapi juga harus menyusun atau menghitung ya laba per saham dilusian. Atau bahasa Inggris adalah dilutive earning per share. Nah, LPS dilusian meliputi dampak dari seluruh potensi pendilusi saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Jadi kalau dilihat dari rumus kurang lebih seperti ini. Jadi penghitungan EPS earning per share-nya adalah yang pertama Anda tentukan basic earning per share. Ini adalah penghitungan basicnya yaitu net income dikurangi saham, dividen saham preferen dibagi dengan weighted average ya. Kemudian dikurangi dengan impact
ya, dampak apabila ada convertible securities atau convertible financial instruments. Kemudian juga dikurangi kalau ada impact dari option, warrant, atau apapun sekuritas yang bersifat dilutif atau biasa di PSAK disebut dengan yang ekuivalen. Catatan, perusahaan tidak perlu melaporkan LPS dilusian apabila struktur ekuitas mereka ternyata bersifat anti-dilutif. Apa itu anti-dilutif? Ya, anti-dilutif adalah lawan dari dilutif. Kalau dilutif bersifat menurunkan nilai LPS, maka tentu saja anti-dilutif akan meningkatkan nilai LPS. Sehingga dengan kata lain, apabila ternyata dalam kondisi tertentu setelah dihitung instrumen-instrumen yang terkait ini ya, instrumen yang terkait misalkan ternyata menghasilkan angka yang lebih besar, maka kondisi anti dilutif ini tidak perlu dilaporkan. Lantas gimana yang dilaporkan? Yang dilaporkan cukup yang LPS yang basic atau yang dasar saja, diberikan penjelasan bahwa impact of convertibles, misalkan impact of option, warrant, dan sebagainya bersifat anti dilutif. Bagaimana kita mengukur dampak dilutif dari potensi sekuritas yang dapat dikonversi? Nah, untuk mengukur dampaknya, maka kita bisa menggunakan satu metode yang disebut dengan if converted atau jika dikonversi. Nah, karena di sini ada kata if, jadi di sini tentu saja menggunakan asumsi ya. Sehingga pada obligasi dapat dikonversi, metode ini menggunakan asumsi ya, sesuai dengan namanya if converted. Yaitu asumsinya obligasi tadi konversinya itu dilakukan di awal periode. Jadi khusus ya untuk menghitung LPS itu diasumsikan si obligasi tadi atau surat utang yang bersifat dapat dikonversi tadi itu dilakukan konversi di awal tahun atau pada saat yang sama dengan penerbitan sekuritas apabila diterbitkan dalam satu periode. Dalam satu periode itu artinya di tengah-tengah tahun ya, misalkan di bulan Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan Desember misalkan. Dan kemudian yang kedua, asumsinya juga memperhitungkan pajak yang terkait apabila ada. Nah, di buku kita karena memang selalu mengkaitkan dengan pajak, maka pajak ini diasumsikan ada dan kemudian harus diperhitungkan. Itu dua asumsi yang digunakan dalam metode if converted. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada Mayfield memiliki laba bersih sebesar 210.000 dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar pada tahun berjalan adalah 100.000 lembar. Jadi kalau Anda hitung secara sederhana, LPS dasarnya adalah 210 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 2,1 per lembar. Itu adalah basic EPS. Perusahaan memiliki dua obligasi yang dapat dikonversi yang sedang beredar. Satu obligasi berupa obligasi 6% yang dijual dengan kurs 100 atau sama dengan nilai nominal atau disebut dengan par, dijual at par, yang totalnya adalah 1 juta pada tahun lalu. Jadi obligasi ini sudah diterbitkan di tahun yang lalu. Dan dapat dikonversi obligasi ini menjadi 20.000 lembar saham biasa. Beban bunga tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas dari obligasi ini, obligasi yang dapat dikonversi ini adalah 62.000. Nah, 62.000 ini adalah bunga dan diasumsikan bunga ini akan kena pajak gitu ya, sehingga nanti harus dinetokan dari pajaknya. Kemudian obligasi yang lain, yang kedua adalah obligasi 7%. Jadi obligasi dengan bunga 7%. Yang dijual juga pada kurs yang sama, yaitu at par, totalnya juga sama 1 juta, di mana obligasi 7% ini baru diterbitkan pada tanggal 1 April tahun berjalan. Dan dapat dikonversi menjadi 32.000. Jadi kalau yang obligasi pertama itu dikonversinya 20.000, obligasi yang kedua ini dikonversinya 32.000. Beban bunga tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas dari obligasi dapat dikonversi ini adalah 80.000. Tarif pajak yang berlaku diasumsikan adalah 40%. Maka untuk menghitung metode if converted, yang pertama Anda hitung dulu basic EPS atau LPS dasarnya. Ini tidak perlu saya bahas lagi, langsung saja ya. Berapa net income dibagi dengan weighted average, hasilnya adalah 2,1. Nah,
kemudian baru kita menghitung LPS dilusiannya. Ya, di sini diberikan pesan ya. Saat menghitung LPS dilusian, mulailah dengan menghitung LPS dasar. Jadi Anda hitung dulu berapa LPS dasarnya, baru kemudian Anda lakukan penyesuaian penghitungan LPS. Kita hitung dulu basic EPS-nya tadi ya, 210 dibagi 100, hasilnya adalah 2,1. Dan kemudian ini adalah debenture obligasi yang pertama 6% dan obligasi kedua yang tadi bunganya 7%. Nah, maka tinggal kita gunakan asumsi if converted. Untuk obligasi yang 6% ini kalau dikonversi berapa lembar saham yang terkait ya. Kemudian yang obligasi 7% juga kalau dikonversi dia berapa. Itu yang di bagian bawah ya atau penyebut. Nah, untuk pembilangnya di sini kenapa kok di sini ditambah? Karena begini. Obligasi itu berkonsekuensi untuk membayarkan bunga. Dan bunga memiliki konsekuensi akan mengurangi EPS, begitu ya. Nah, maka di dalam menghitung LPS ini menggunakan logika seperti ini. Jadi ketika Anda akan menambahkan jumlah lembar di sini ya, if converted di bagian bawah, maka Anda juga harus mengembalikan ya bunga atau beban bunga yang sudah Anda kurangi dari ini dari laba laba bersih perusahaan itu dikembalikan lagi atau biasa disebut dengan laba before interest gitu ya. Nah, kalau laba before interest ya berarti cara yang paling mudah adalah Anda menambahkan kembali beban bunga yang sudah pernah dikurangi. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang 6% ya berarti 6% kalikan berapa nilai nilai obligasinya gitu ya. Di sana tadi dikatakan bunga yang dibayarkan tuh 62.000. Nah, tinggal Anda kalikan dengan 0,6 atau 1 dikurangi persentase pajak. Dan kemudian jumlah lembarnya berapa? Di sana tadi disebutkan jumlah lembar yang bisa bertambah atau if converted adalah 20.000. Seperti itu ya. Yang kalau dihitung ini dampaknya adalah 1,86. Demikian pula untuk obligasi yang 7%. Ya, di sana tadi disebutkan jumlah beban bunga yang dibayarkan 80.000. Anda kalikan dengan neto pajak 0,6. Kalikan, nah Anda perhatikan baik-baik. Untuk obligasi yang 6% itu sudah ada sejak tahun lalu, ya sehingga dia full 1 tahun di tahun ini. Sementara untuk yang 7% ini baru dimulai 1 April tadi ya, maka yang periode yang terkait di tahun ini adalah 9 bulan ya. Jadi mulai dari April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Desember. Jadi jangan lupa nih Anda kalikan fraction atau angka pecahan 9/12. Baru kemudian Anda tinggal cari informasi berapa jumlah lembar saham yang akan dihasilkan dari convertible bonds ini. Yang kalau dihitung efeknya adalah 1,5. Ini ya, ini sekedar untuk mengetahui efeknya saja yang ini ya. Nah, tapi penghitungan LPS dilusiannya adalah yang ini ya. Jadi yang bagian atas ini Anda jumlahkan gitu ya. Kemudian bagian bawah ini juga Anda jumlahkan, kemudian Anda bagi. Ya, jadi bagian atas pembilang dibagi dengan penyebut, hasilnya adalah 1,97 diluted EPS atau disebut dengan dilutif EPS atau laba per saham dilusian. Seperti itu cara menghitungnya. Ada beberapa faktor atau faktor lain yang perlu dipertimbangkan ketika Anda menggunakan metode if converted, yaitu apabila tarif konversi pada sekuritas dilusian ini dalam suatu periode sekuritas tersebut dapat berubah-ubah. Ini misalkan ya, jadi apabila tarifnya bisa berubah-ubah, maka perusahaan menggunakan tarif konversi dilusian yang paling tersedia atau yang bisa digunakan untuk dihitung ya. Jadi misalkan ini Pak konversinya tidak tetap misalkan ya, konversinya bisa berubah-ubah ya, maka cari berapa informasi nilai saham biasa yang dapat dihasilkan dari pengkonversian sekuritas tadi. Kemudian yang kedua, untuk saham preferen dapat dikonversi, perusahaan tidak mengurangi dividen saham preferen dari laba bersihnya. Mengapa kok tidak mengurangi? Ya karena saham preferen kan kalau Anda lihat rumusnya sudah ditetapkan ya, untuk saham preferen itu dividen ketika ada saham preferen maksud saya, kalau Anda lihat rumus sebelumnya itu kan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan
weighted average saham biasa kan begitu. Ya, maka kalau untuk saham preferen, seandainya saham preferennya adalah dapat dikonversi, maka dividennya juga tidak dikurangi, jadi sama seperti yang sebelumnya. Jadi apa namanya, dikembalikan ya, jadi seperti kayak obligasi dikembalikan lagi. Mengapa kok harus mengembalikan? Ya karena dalam penghitungan LPS diasumsikan bahwa konversi saham preferen tadi akan menggunakan saham biasa yang beredar. Nanti kita lihat di contoh ya, supaya bisa lebih detail maksud dari kalimat ini itu seperti apa. Pada tanggal 1 Januari 2019, Loan Company menerbitkan 1 juta saham preferen dapat dikonversi, bunganya 6%. Tiap 100 saham preferen dapat dikonversi menjadi 5 lembar. Berarti total saham preferen kan 1 juta. 1 juta dibagi 100 berarti 10.000. Nah, berarti dia akan menghasilkan 10.000 kali 5, berarti 50.000. Jadi sini sama dengan 50.000 saham biasa yang dapat dihasilkan apabila saham preferen ini dikonversi. Laba bersih dari Loan tahun 2019 adalah 240.000 dan tarif pajaknya adalah 40%. Perusahaan memiliki 100.000 lembar saham biasa yang beredar di tahun 2019. Nah, bagaimana cara menghitung LPS dilusiannya? Mari kita hitung. Jadi sama seperti tadi ya, jadi Anda hitung dulu LPS dasarnya berapa. Anda lihat nih ini rumus yang sudah diungkapkan di awal ya. Jadi 1 juta. Jadi kalau net income tadi 240, kemudian preferen atau dividen saham preferennya adalah 60.000, berasal dari ini 1 juta dikalikan persentasenya. Karena persentase ini memang menggambarkan jumlah persentase dividen yang tanda kutip yang harus dibayarkan kepada pemegang saham preferen. Jadi dia mirip seperti surat utang ya, karena menggunakan persentase dalam pembayaran dividen. Kemudian dibagi dengan weighted average-nya. Weighted average-nya adalah 100.000, maka hasilnya adalah 1,80 laba per saham dasar. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung penyesuaian ya untuk menghitung LPS dilusiannya. Ini tadi LPS dasarnya. Anda lihat ya, jadi kasusnya sama nih, sudah sama seperti obligasi. Jadi di sebelumnya kan ini sudah dikurangkan nih rumus yang saya katakan tadi ya, di rumus sebelumnya itu sudah dikurangkan. Nah, kalau Anda mau menambahkan jumlah lembar di sini akibat saham preferennya akan dikonversi, maka yang di sini harus dikembalikan gitu ya. Jadi Anda nggak bisa misalkan itu biarkan saja 0 misalkan ya. Tetapi yang 60.000 ini yang sudah dikurangi harus dikembalikan. Maka di sini akan ditambah juga dengan 60.000 atau dengan kata lain yang akan digunakan untuk menghitung laba per saham dilusian pada metode if converted untuk saham preferen adalah laba bersih sebelum dikurangi dividen saham preferen. Ya, bisa juga disebut dengan seperti itu. Nah, kemudian di sini 50.000 ya untuk konversinya tadi sudah saya hitung, yaitu 10.000 lembar saham preferen dikalikan dengan 5 lembar, karena satu lembar bisa ditukar dengan 5 lembar. Satu lembar saham preferen bisa ditukar menjadi 5 lembar saham biasa. Ya sudah seperti ini ya. Jadi Anda tinggal hitung, maaf ini belum muncul ya. Ini 240 dibagi dengan 150. Hasilnya adalah 1,6 ya, 1,6. Ini adalah LPS dilusian. Anda perhatikan basic EPS-nya 1,8, kemudian LPS dilusiannya adalah 1,6. Jadi dia terdilusi ya, menurun ya dari 1,8 menjadi 1,6. Nah, kalau misalkan ada hitungan dari 1,8 malah lebih dari 1,8 ya LPS dilusian, berarti namanya anti dilusian. Jadi LPS anti dilusian. Nah, kemudian mari kita lihat yang LPS anti dilusian. Asumsikan tiap lembar saham preferen dapat dikonversi menjadi 3 lembar saja. Berarti sama dengan 30.000 lembar saham biasa yang akan dihasilkan ya, karena tadi 100.000 1 juta per 10 tadi ya. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, Anda hitung dulu EPS basicnya. Kemudian di sini Anda tambahkan ya dengan 60 nih, minus 60 ya tinggal Anda kembalikan saja begitu ya. Sehingga yang dipakai di sini pasti adalah laba bersih perusahaan yang dihasilkan ya, desimal perusahaan, dan kemudian Anda bagi dengan 30.000 ini tadi ya. Yang hasilnya kalau Anda perhatikan di sini hasilnya akan
menjadi anti dilutif. Kenapa? Karena efeknya menjadi meningkat ya, dari 180 menjadi 2. Itu kan naik. Nah, kalau naik ini disebut dengan anti dilutif. Nah, tadi dikatakan bahwa apabila menghasilkan LPS dilusian yang bersifat meningkat atau anti dilutif, maka anti dilutif ini tidak perlu dilaporkan atau disajikan atau diungkapkan. Maka ini tidak perlu lagi dihitung ya. Jadi kalaupun Anda hitung, Anda paksakan hitung nih, hasilnya dia akan di atas ini kalau semua dihitung. Jadi misalkan ini 180 dibagi dengan 130 nih ya. Jadi 100 ditambah 30, 130, hasilnya pasti akan lebih besar daripada 1,8. Nah, karena tidak boleh hitung, maka tetap LPS dilusiannya sama dengan LPS basic atau LPS dasar. Itu khusus yang anti dilutif. Jadi ini basic akan sama dengan diluted EPS kalau terjadi anti dilutif. Kemudian bagaimana, tadi adalah saham preferen ya. Bagaimana sekarang kalau dia berupa option dan warrant? Nah, untuk mengukur dampak potensi dilutif dari sekuritas dapat dikonversi, kita juga tetap akan menggunakan, kita bisa menggunakan if converted atau kita juga bisa menggunakan treasury share method. Nah, untuk di buku ini yang dibahas adalah kita menggunakan metode yang lain, yaitu treasury share method, yaitu diasumsikan nanti bahwa pembayaran opsi ketika opsi itu akan dilaksanakan atau warrant akan dilaksanakan itu menggunakan saham treasury, yaitu saham milik perusahaan sendiri yang sudah pernah ditarik ke dalam perbendaharaan. Nah, maka kalau kita menggunakan treasury method ya atau treasury share method, maka asumsinya adalah perusahaan melaksanakan hak opsi dan warrant pada awal tahun. Jadi diasumsikan sudah sejak awal tahun itu sudah dilaksanakan opsinya. Ini hanya asumsi ya. Mana yang lebih dulu kalau seandainya penerbitannya tidak di awal tahun ya, atau misalkan di tahun ini di bulan Juni misalkan ya. Kemudian perusahaan menggunakan, nah ini dia asumsi untuk treasury methodnya. Perusahaan menggunakan uang hasil pelaksanaan opsi dan warrant tadi untuk membeli saham biasa sebagai saham treasury. Jadi ini asumsi saja. Jadi diasumsikan, ingat ya, warrant ini kan dan option ini kan hak untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu. Maka perusahaan akan menerima uang gitu ya, dari pelaksana opsi dan warrant tadi, dan di sini diasumsikan uang hasil pelaksanaan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham treasury. Nah, ini asumsi kalau kita menggunakan treasury method. Pak, saya pengen pakai yang if converted. Nah, maka Anda kembali ke halaman sebelumnya, ya gunakan saja cara seperti halnya ketika perusahaan menggunakan convertible bond dan convertible preference share atau saham preferen. Terus bisa, ya sebenarnya bisa saja. Hanya di sini yang paling tepat memang metode treasury. Kenapa? Karena untuk pelaksanaan option dan warrant perusahaan mendapatkan uang tunai. Tapi kalau convertible kan tidak ya. Jadi mengubah satu sekuritas atau instrumen keuangan menjadi saham biasa. Baik, kita lihat contohnya. Qubits Industry memiliki laba bersih sebesar 220.000. Jumlah rata-rata lembar saham beredar adalah 100.000 lembar. Oleh karena itu, LPS dasarnya apabila Anda hitung ya dengan mengabaikan seluruh sekuritas dilusian adalah 220.000. Ini dibagi dengan 100.000, hasilnya 2,2. Jumlah rata-rata lembar opsi beredar meskipun haknya tidak dilaksanakan pada saat ini, ya jadi sebenarnya kan belum dilaksanakan, kita kan masih pakai asumsi ya, adalah 50.000 lembar. Harga yang dikenakan untuk hak opsi tadi apabila membeli saham adalah 20 per lembar. Harga pasar rata-rata saham biasa saat ini adalah 28. Maka 28 ini bisa dipakai untuk menggunakan asumsi saham treasury tadi. Nah, bagaimana menghitung LPS-nya? Kalau kita menggunakan metode saham treasury. Ya. Caranya seperti ini agak unik ya, beda dengan yang if converted. Ya, jadi ini cukup unik. Anda silakan perhatikan baik. Untuk yang bawah ini tidak ada masalah ya, jadi ini sama persis seperti pertemuan sebelumnya. Anda hitung saja berapa basic earning per share atau LPS dasarnya. Tinggal tadi ya, berapa jumlah laba perusahaan atau laba bersih dibagi dengan weighted average, hasilnya adalah 2,2 tadi.
Nah, untuk yang dilutifnya seperti ini. Jadi Anda hitung, berapakah rata-rata jumlah lembar opsi yang terkait. Tadi dikatakan bahwa opsi yang outstanding adalah 5.000 lembar. Hak untuk membeli saham tadi, jadi option price-nya per lembar adalah 20. Artinya, kalau diasumsikan si pemegang opsi ini menggunakan hak opsinya, maka perusahaan akan mendapatkan uang sebesar 100.000, yaitu 5.000 lembar option dikalikan harga option itu sendiri. Nah, kemudian yang 100.000 ini diasumsikan, sekali lagi ya, diasumsikan digunakan untuk membeli saham perusahaan itu sendiri untuk dimasukkan sebagai saham trisuri. Nah, maka tentu saja kita akan gunakan berapa harga pasarnya. Nah, karena harga pasar juga fluktuatif ya, Anda bisa gunakan average ya, terserah Anda mau gunakan weighted average, moving average, atau sekedar average ya. Jadi average yang biasa gitu, ordinary average ya silakan saja. Nah, di sini diasumsikan rata-rata harga pasarnya 28, berarti uang 100.000 yang Anda hasilkan apabila hak opsi itu dilaksanakan, kemudian uang itu digunakan untuk membeli saham biasa perusahaan yang harganya 28 di pasar, akan menghasilkan jumlah lembar saham yang dapat dibeli atau saham trisuri sebanyak 3.571 lembar gitu. Ya. Jadi trisuri share ya yang dapat dibeli kembali adalah 3.571. Dengan kata lain, penambahan jumlah lembarnya berapa? Berarti penambahan jumlah lembarnya adalah 5.000 lembar hak opsi kalau dilaksanakan dikurangi dengan saham yang ditarik. Ingat ya, treasury share itu kan mengurangi outstanding share, mengurangi lembar saham perusahaan lembar saham biasa perusahaan yang beredar begitu. Nah, maka jumlah penambahan lembar sahamnya hanya 1.429. Dari mana 1.429? Yaitu 5.000 option yang dilaksanakan dikurangi dengan jumlah saham yang ditarik dari pasar dalam bentuk saham treasury tadi. Ya. Nah, maka jumlah rata-rata lembar sahamnya yang dilusi tadi adalah menjadi 100.000 ditambah 1.429 atau 101.429 lembar. Ya sudah, Anda tinggal bagi saja berapa jumlah net income-nya dibagi dengan jumlah lembarnya, hasilnya adalah 2,17. Nah, ini adalah pelaksanaan penggunaan metode saham trisuri pada option maupun pada warrant atau instrumen keuangan yang ekuivalen dengannya. Ini adalah sebuah informasi tambahan terkait dengan penghitungan LPS dilusian, di mana penerbitan saham, ada penerbitan saham dengan syarat atau biasa disebut juga dengan kontingensi ya. Kontingensi. Yaitu saham biasa dapat diterbitkan untuk mendapatkan sedikit uang tunai atau bahkan tidak mendapatkan uang tunai dengan mempertimbangkan pemenuhan kondisi khusus dalam perjanjian saham bersyarat. Artinya kalau ada kalau ada penerbitan saham dengan syarat-syarat tertentu atau bersifat kontingensi, bagaimana dampaknya terhadap LPS ya tergantung dari syaratnya. Jadi tinggal dipelajari saja syaratnya seperti apa. Dari sana kita akan tahu berapa penambahan jumlah lembar, ya itu yang akan kita pakai dalam menghitung LPS dilusian. Kemudian meninjau kembali anti dilusian. Ya, ingat, kalau ada kasus bersifat anti dilusian pada saat Anda menghitung LPS dilusian, maka abaikan ya sekuritas anti dilusian tadi, sehingga Anda tetap akan menggunakan LPS dasar untuk menghitung LPS dilusian ya nih, maaf nih LPS ya nih keliru nih, LPS laba per saham dilusiannya. Oke, kemudian materi terakhir adalah terkait dengan penyajian dan pengungkapan LPS. Suatu perusahaan harus menunjukkan jumlah lembar atas laba dari operasi dilanjutkan, yaitu income from continuing operation, juga terkait dengan discontinued operation, dan demikian pula dengan laba bersihnya. Ini tadi sudah diungkapkan di slide depan dan di sini diulangi kembali, dipertegas kembali. Kalau terdapat discontinued operations, apa itu discontinued operation? Yaitu aktivitas yang dihentikan.
aktivitas yang ada di perusahaan yang dihentikan oleh manajemen karena satu dan lain hal. Aktivitas seperti apa? Ya bisa aktivitas dalam misalkan perusahaan pernah memiliki beberapa divisi, kemudian salah satu divisi itu ditutup gitu. Atau perusahaan pernah menghasilkan suatu produk, ya, kemudian produk itu dihentikan, tapi produk yang lain tetap jalan, ya itu namanya discontinued operation. Nah, maka kalau ada discontinued operation, Anda juga harus menghitung yang income from continuing operation. Itu laba yang berasal dari operasi yang terus berlanjut. Karena tidak semuanya henti ya. Kalau bagaimana Pak kalau yang di discontinued operation yang di discontinued ini semuanya? Ya kalau semuanya perusahaannya bubar gitu ya. Itu namanya likuidasi gitu. Dengan asumsi perusahaan masih normal berjalan, tentu saja akan ada yang discontinued, tapi juga ada yang tetap dilanjutkan, continuing ya. Jadi itu harus dipisah ya. Dan penyajiannya akan menjadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau Anda lihat di laporan keuangan laba ditahan, laporan laba rugi, maka atau income statement, maka Anda akan temukan seperti ini. Ya, basic earning-nya berapa, kemudian diluted earning per share-nya berapa. Nah, sehingga kalau misalkan Anda lihat laporan keuangan perusahaan dan mencantumkan informasi yang di atas itu, ada diluted earning per share, maka Anda langsung punya bayangan, oh berarti perusahaan ini kemungkinan ada convertible bond, convertible debt, mungkin ada convertible preference share, oh mungkin ada option, oh mungkin ada warrant, oh mungkin gitu. Jadi ada yang kemungkinan ada instrumen-instrumen yang berpotensi saham biasa, jadi berpotensi untuk menambah jumlah lembar saham biasa atau berpotensi mendilusi ya. Kemudian yang lebih detail biasanya akan seperti ini ya. Basic earning per share-nya berasal dari income from counting operation berapa, kemudian discontinued operation baik loss maupun gain itu berapa, kemudian net income ya, basic EPS menurut net income. Demikian pula untuk yang dilutednya dibagi juga untuk yang continuing maupun yang discontinued sehingga nanti dihasilkan yang net income. Jadi ini adalah penjelasan saja, di dalam penyajian memang akan semakin detail. Kemudian kalau Anda bertanya untuk apa didetailkan begini, ya agar pembaca laporan keuangan tahu bahwa net income per atau laba per saham ya atau earning per share-nya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalkan gini, perusahaan sebenarnya ada income from continuing dan ada yang discontinued ya, misalkan seperti atas ini. Ya, jadi ini misalkan ada, tetapi perusahaan hanya menyajikan yang bawah. Ya kita tidak tahu tiga ini apakah benar-benar memang dari laba bersih perusahaan, jadi yang benar-benar bersih tanda kutip ya, semua dari operasional, ataukah ada yang berasal dari hal-hal khusus. Karena kalau Anda belajar kembali laporan laba rugi, di sana kan memang kalau Anda menggunakan yang report form gitu ya, jadi yang bentuk laporan itu dibuat detail. Jadi discontinued operation itu dipisahkan. Termasuk kalau ada extraordinary loss, extraordinary gain itu dipisahkan ya. Sehingga nanti pembaca laporan jadi tahu bahwa angka 3 ini laba per saham ini memang sebenarnya berasal dari yang continuing 3,8 dikurangi karena adanya kerugian akibat perusahaan menghentikan sebagian operasinya. Nah, ini diperlukan untuk analisis ya para pengguna laporan keuangan. Ini kebetulan ya, contohnya loss. Nah, kalau gain gimana ya? Gain akan menambah gitu ya. Jadi angkanya di sini mungkin tidak 3 ya, tidak 2,7 tapi lebih dari itu gitu. Kalau seandainya gain. Dan ini adalah resume ya, sekedar tabel atau diagram untuk mengingatkan Anda saja. Jadi kalau Anda misalkan ingin mengingat kembali chapter ini, Anda cukup lihat diagram di bagian akhir ini ya. Untuk yang simple capital structure atau struktur ekuitas atau struktur modal yang sederhana, Anda tinggal hitung saja berapa income ya perusahaan dikurangi dengan saham atau dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen. Kemudian Anda hitung weighted average-nya ya. Ingat baik-baik tadi kalau ada saham preferen, kalau ada pemecahan saham, kemudian ada dividen saham, maka itu akan mengubah komposisinya, ada restatement, itu yang perlu Anda ingat.
baru kemudian Anda tinggal bagi begitu saja antara income applicable to ordinary shares dibagi dengan weighted average ordinary share. Anda akan menghasilkan basic EPS. Nah, bagaimana untuk yang dilutif ya atau dilusian? Kalau struktur modalnya bersifat kompleks ya, Anda tetap menghitung basic earning per share-nya tetap digunakan, baru kemudian juga Anda tandingkan penghitungan yang dilusi. Tinggal Anda cek ya dilusinya diakibatkan karena apa nih? Ya, jadi include all potentially dilutive security. Jadi meliputi seluruh sekuritas yang bersifat dilutif atau dilusi. Apapun itu, ya apakah karena convertible securities, apakah option atau warrant atau yang setara dengannya atau ekivalen, atau mungkin juga ada hal-hal yang lain ya termasuk ini contingent issuance agreement yaitu perjanjian penerbitan saham dengan syarat atau karena adanya sifat kontingensi. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, jadi bisa menggunakan metode if converted, bisa juga menggunakan metode treasury share. Yang mana dipakai silakan Anda cek kembali. Setelah itu Anda hitung formulanya, Anda akan menghasilkan LPS dilusian atau dilutive earning per share. Itu materi kita untuk bagian yang kedua dari chapter atau bab 16 ini. Silakan Anda pelajari kembali kalau memang merasa masih belum jelas dengan penjelasan ini. Dan silakan Anda juga mencoba soal-soal yang ada di buku. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.